Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi saya mata kuliah Pengelolaan Limbah Padat Non-P3 materi Sanitary Landfill. Selamat menyaksikan. Definisi Sanitary Landfill. Sanitary landfill adalah sistem pengelolaan atau pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, mempadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah. Sistem sanitary landfill dibangun dengan melakukan pelapisan pada lahan pembuangan TPA, yang lapisan pertamanya di atas tanah asli yang telah dipadatkan dipasang lapisan kedap air yang akan menahan kebocoran air lindi agar tidak mencemari tanah. Untuk lapisan kedua berupa karpet sintetis berserat kasar. Selanjutnya, karpet sintetis tersebut dilapisi batu koral sebagai bahan penyaring air lindi. Kemudian, sampah ditumpuk, diratakan, dan ditimbun dengan tanah pada setiap ketinggian tanah 1-2 meter agar tidak dihinggapi lalat dan juga mencegah terjadinya kebakaran dari gas metana yang dihasilkan sampah. Nah, agar lebih jelasnya, struktur sanitary landfill dapat dilihat pada gambar yang ada di bawah ini. Pada dasarnya, sanitary landfill memiliki prinsip yang bertujuan. Yang pertama adalah tanpa bau atau no odor. Yang kedua adalah tanpa lindi atau no leachate. Yang ketiga adalah tanpa organisme pembawa penyakit. Dan yang terakhir adalah tanpa pencemaran air. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan sanitary landfill. Yang pertama, sanitary landfill memerlukan lahan yang luas. Yang kedua adalah penyajian dan pemilihan lokasi pembuangan harus memperhatikan dampak lingkungan. Yang ketiga, sanitary landfill harus memperhatikan aspek sosial. Yang keempat, sanitary landfill harus dipersiapkan instalasi drainase dan sistem pengumpulan gas. Yang kelima adalah kebocoran ke dalam sumber air tidak dapat ditolerir atau kontaminasi dengan zat-zat yang beracun. Yang keenam, yaitu memerlukan pemantauan yang terus-menerus. Elemen-elemen sanitary landfill yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lining system. Lining system merupakan bagian terbawah yang bersentuhan dengan tanah, yang terbuat dari campuran tanah dan bentonite yang membantu pembusukan sampah tidak merembes ke dalam tanah dan mencemari air tanah. Yang kedua adalah leachate collection system. Sistem ini dibuat untuk mengumpulkan air lindi atau cairan hasil pembusukan sampah yang terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia dan bakteri. Sistem ini dibuat agar lindi tidak menggenang dan merembes ke dalam tanah. Untuk selanjutnya adalah cover or cap system. Sistem ini berguna untuk mengurangi air hujan yang masuk ke dalam tumpukan sampah. Sistem ini juga berfungsi untuk mengurangi jumlah lindi yang menggenang. Selanjutnya adalah sistem ventilasi. Sama halnya dengan ruangan, wilayah sanitary landfill juga membutuhkan ventilasi demi sirkulasi udara yang lebih baik. Ventilasi dibutuhkan agar pembusukan sampah yang menghasilkan gas metana dan konsentrasi gas tidak menimbulkan risiko ledakan. Untuk yang terakhir adalah sistem monitor. Sistem ini merupakan sistem yang berguna untuk mengawasi, memantau, dan memberi peringatan dini jika ada kendala seperti kebocoran yang dapat berbahaya bagi manusia dan lingkungan.
Keuntungan dari sanitary landfill yang pertama adalah murah. Metode ini tidak memerlukan investasi yang cukup besar. Cukup dengan pemenuhan lahan yang luas dan jauh dari pemukiman, metode ini dapat dijalankan dengan mudah. Selanjutnya, persiapan hanya membutuhkan waktu yang singkat. Dan yang ketiga, sanitary landfill mampu menampung berbagai jenis sampah. Untuk selanjutnya, sanitary landfill dapat menghasilkan energi listrik. Gas metana yang keluar dari sampah bisa dijadikan bahan bakar penggerak turbin. Untuk yang terakhir, sanitary landfill dapat mengurangi polusi udara. Hal itu karena sampah yang ditimbun berada di dalam tanah. Di samping memiliki keuntungan, sanitary landfill juga memiliki kerugian jika tidak dioperasikan dengan baik. Antara lain, yang pertama adalah pencemaran air. Biasanya, dari sampah organik atau kimia yang menghasilkan cairan berbahaya dan merembes ke dalam tanah. Yang kedua adalah bahaya ledakan dari gas metana. Hasil pembusukan sampah, yakni gas metana yang tidak dialirkan, dapat menimbulkan ledakan dan sangat berbahaya bagi manusia. Yang ketiga adalah membutuhkan lahan yang luas. Kekurangan ini khususnya dirasakan pada wilayah kota besar dan dengan penduduk yang padat. Sekian hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.